Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yowana. Minggu ini adalah minggu yang kelam dan berduka, terutama di tempat saya mengajar di kampus Visipol UGM, karena ada satu tragedi kepulangan mahasiswa kita. Saya mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas kepulangan mahasiswa kita dan untuk pihak keluarga, dan saya ikut mendoakan yang terbaik. Tapi di sini saya tidak ingin membahas mengenai tragedi tersebut sebagai bentuk penghormatan saya juga. Cuman kalau boleh saya ingin berbagi beberapa hal yang sedang terjadi dalam kehidupan saya minggu ini terkait dengan isu tersebut. Jujur ada pemikiran juga gitu ya, dan ada rekan sesama dosen juga yang mengontak saya secara pribadi dan berusaha mengevaluasi, melakukan refleksi, dan itu juga yang saya alami. Rekan saya bertanya, apa saya terlalu berat ya memberikan tugas di kuliah, atau terlalu banyak ya beban studi sehingga membuat mahasiswa menjadi merasa terbebani, merasa depresi, stres, dan lain-lain. Dan itu pun menjadi sebuah refleksi yang saya alami begitu, karena saat ini posisi saya sebagai pengajar dan sekaligus sebagai mahasiswa juga, mahasiswa studi lanjut. Jadi saya juga merasa sedikit tidaknya saya merasa memang ada hal-hal sebagai mahasiswa yang membuat saya merasa berat untuk menjalaninya. Terutama perasaan ketika saya merasa tidak mampu atau merasa bodoh untuk memahami materi atau penelitian yang sedang saya lakukan atau materi yang sedang saya pelajari. Saya berusaha mencari sumber inspirasi gitu ya, kalau di tengah rasa kekalutan seperti ini. Saya berusaha mencari apa ya, nggak tahu sih, mungkin bukan jawaban juga yang saya cari, tapi something to help me to make sense of what happens gitu. Dan jika boleh, izinkan saya hari ini membagikan salah satu artikel pendek yang membuat saya merasa lebih bisa menerima, lebih membantu saya untuk bisa lebih kuat menjalani posisi sebagai mahasiswa dan pelajar, dan mudah-mudahan artikel ini juga bisa membantu Anda yang mungkin saat ini sedang belajar, sedang menjadi status pelajar, mahasiswa, dan mungkin lagi ada di titik rendah, merasa bodoh, merasa tidak mampu, merasa beban yang terlalu berat. Mudah-mudahan artikel ini bisa memberikan support atau memberikan sedikit jawaban, sama seperti ketika saya mendapatkan jawaban itu. Di sini saya akan membagikan artikel tersebut. Ini artikelnya berbahasa Inggris. Nanti seperti biasa saya akan membagikannya, linknya di bawah. Nah, judul artikel ini adalah The Importance of Stupidity in Scientific Research. Artikel ini ditulis oleh Martin Schwartz
dari Departemen Mikrobiologi University of Virginia, Amerika. Dan ini artikel yang cukup lama sebenarnya, tahun 2008, tapi saya rasa artikel ini masih cukup relate dengan situasi kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Di sini di artikel ini bercerita tentang Martin sebagai pengalaman Martin sebagai mahasiswa PhD begitu. Ketika dia bertanya dengan sesama teman PhD yang memutuskan untuk drop out, berhenti dari studi S3 dan lebih memilih untuk bekerja secara profesional begitu. Nah, ketika dia bertanya pada temannya itu, mengapa kamu berhenti, memutuskan untuk drop out dari sekolah S3? Jawaban temannya, karena dia merasa sekolah S3 membuat dia merasa bodoh. Dan di situ hasil diskusi itu dia sampaikan di sini, membuat dia juga merefleksikan dirinya sendiri, apa iya ya sekolah S3 yang saya jalani juga membuat saya merasa bodoh. Dan anyway, ketika saya membaca ceritanya, saya langsung merasa iya sih, saya juga sendiri merasakan menjalani S3 sekarang itu saya bukan yang merasa lebih expert, lebih pintar dalam topik yang saya kaji gitu, tapi saya kok justru merasa lebih bodoh gitu. Saya merasa apa ya? Merasa ada banyak sekali hal yang ternyata belum saya ketahui gitu. Padahal saya sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti topik ini. Nah, yang di sini saya tidak akan menceritakan detail apa cerita Martin ini, tapi saya akan membagikan beberapa quotes, beberapa statement dari Martin yang menurut saya membantu saya untuk merasa nyaman menghadapi kebodohan saya gitu ya, merasa nyaman ketika saya harus menjadi bodoh karena belajar. Sebenarnya apa sih merasa bodoh itu? Kalau boleh dibilang contohnya yang saya alamin gitu, merasa bodoh itu adalah ketika orang-orang berusaha atau bertanya pada kita dan kita tidak tahu jawabannya, dan nanti langsung komentarnya, masa sih kamu nggak tahu? Soalnya karena saya jurusannya HI, masa sih kamu bahasa Inggrisnya ini nggak tahu? Apa kan kamu anak HI? Atau karena saya anak HI, masa sih kamu nggak tahu berita yang terjadi di Ukraina? Kan kamu anak HI, harusnya kamu tahu dong. Di titik itu kan sebenarnya ada tekanan ya, ada perasaan, iya ya, seolah-olah ada ekspektasi yang harus saya penuhi gara-gara embel-embel studi yang saya jalani gitu. Di titik-titik itu saya sering merasa bodoh gitu ya. Iya ya, aku kok nggak tahu ya. Dan di artikel ini disebutkan sebenarnya perasaan bodoh itu bisa produktif loh gitu. Perasaan bodoh itu justru yang kita butuhkan ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Karena kalau kita nggak merasa bodoh, kita nggak punya kesempatan untuk belajar. Kira-kira gitu yang ingin disampaikan di artikel ini. Nah, tapi kita lihat lagi apa statement-statement yang disampaikan oleh Martin Ashworth di artikel ini. Lalu ini apa statement dia yang pertama. Science makes me feel stupid too. Ilmu pengetahuan itu juga membuat saya merasa bodoh. Bahkan it's just that I've gotten used to it. Bahkan semakin lama saya berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan, saya malah jadi terbiasa merasa bodoh. Sehingga saking terbiasanya saya merasa bodoh, bahkan saya mencari kesempatan untuk merasa bodoh. Misalnya saya merasa bodoh dan karena merasa bodoh saya belajar ilmu tersebut. Ketika saya sudah mengetahui ilmu tersebut, saya berusaha mencari kesempatan untuk mempelajari ilmu yang lain. Saya berusaha mencari kesempatan saya merasa bodoh lagi, gitu yang kira disampaikan. Lalu
I wouldn't know what to do without that feeling. Bahkan dia di titik, saya bahkan nggak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah tidak punya perasaan untuk menjadi bodoh gitu, perasaan untuk mengejar rasa bodoh itu. I even think it's supposed to be this way. Sampai di titik dia merasa, ya seharusnya sebagai pelajar kita memang seharusnya gitu, supposed to be this way. Seharusnya kita merasa bodoh. Pernyataan ini sebenarnya membantu saya pribadi untuk merasa lebih nyaman, merasa lebih aman ketika saya menghadapi perasaan bodoh gitu ya. Misalnya kalau di sosmed ada teman saya yang sedang berbagi berita bahagia tentang prestasi dia atau achievement baru yang dia dapat di dunia akademik misalnya, alih-alih saya merasa insecure karena saya sendiri tidak punya prestasi atau saya merasa lebih bodoh dari teman saya, justru saya berusaha memframe gitu ya perasaan saya untuk mengapresiasi teman saya tersebut gitu. To be genuinely happy, genuinely proud terhadap prestasi ataupun achievement yang sedang dialami oleh teman saya, dan buat saya itu justru menjadi kesempatan saya untuk belajar hal baru dari teman saya. Wah, kok bisa ya dia mencapai prestasi itu? Apa sih yang dia lakukan? Atau apa sih ilmu baru yang sedang dia dalami gitu? Bisa nggak ya saya belajar hal tersebut dari dia? Lalu itu menurut saya momen-momen yang membuat saya merasa lebih nyaman, lebih aman untuk just stay being stupid gitu ya, just menjadi orang yang selalu merasa bodoh untuk mencari kesempatan belajar. Nah, tidak hanya berbicara atau berdiskusi tentang bagaimana kita mendalami merasa nyaman dengan perasaan bodoh. Di artikel ini juga yang saya sukai adalah ada beberapa kutipan-kutipan tentang bagaimana metode pengajaran atau metode pendidikan yang bisa merawat perasaan bodoh yang produktif gitu. Misalnya di sini salah satu pernyataannya, we don't do a good enough job of teaching our students how to be productively stupid. That is, if we don't feel stupid, if we don't feel stupid, then we are not really trying. Nah, di sini Martin menurut saya dia ingin menyampaikan satu kritikan dengan sistem pendidikan yang kita sedang hadapi atau jalani selama ini, di mana menurut dia sistem pendidikan kita tidak cukup mengajarkan mahasiswa atau pelajar untuk merasa bodoh dengan produktif. Apa yang dimaksud dengan perasaan bodoh yang produktif? Di sini Martin mencontohkan ada beberapa contoh, misalnya di ujian, sidang, pendadaran, skripsi, atau tesis. Sebenarnya tujuan dari para penguji untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa adalah supaya memancing mahasiswa tersebut sampai ke titik dia akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dia ketahui dari penelitian yang sudah dia lakukan, misalnya di dalam menulis skripsi, masih ada loh sebenarnya, atau mungkin masih banyak hal loh sebenarnya yang belum kamu ketahui, yang belum kamu kuasai. Di titik I don't know gitu ya. Dan sebenarnya poin utama dari ujian adalah bukan untuk melihat seberapa banyak mahasiswa menjawab atau memberi pertanyaan yang benar, tapi justru sebaliknya. Kalau kita sebagai dosen hanya melihat
jawaban mahasiswa itu dari mana yang benar, artinya kita mungkin masih gagal untuk apa? Untuk menyadari, untuk memahami apa kelemahan mahasiswa tersebut. Apa hal-hal yang belum sebenarnya dia kuasai dan perlu lebih banyak informasi, lebih banyak waktu, diberikan banyak waktu fasilitas untuk menguasai hal tersebut. Jadi di sini yang ingin disampaikan oleh Martin sebenarnya adalah ketika pengajar atau ketika guru itu bisa memahami ketidaktahuan pelajar, ketidaktahuan mahasiswa, sebenarnya di sebagian keuntungannya adalah mereka akhirnya bisa lebih gampang mengetahui mana hal-hal yang perlu diimprove, mana mana topik-topik yang sebenarnya perlu lebih banyak waktu untuk memberikan kuliah gitu ya, memberikan diskusi, kesempatan untuk mahasiswa supaya bisa menggali topik tersebut. Dan di sisi lain, sebagian keuntungan ketika kita bisa memahami kelemahan mahasiswa tersebut sampai di titik ketika kita betul-betul bisa melihat benar-benar mahasiswanya tidak tahu gitu ya dan merasa bodoh di situ. Sebenarnya itu bisa menjadi titik awal bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Karena menurut Martin justru mesin atau kompor dari penelitian itu adalah rasa ketidaktahuan, rasa bodoh yang begitu besar sehingga mendorong kita untuk terus mencari informasi, terus belajar supaya bisa memenuhi perasaan-perasaan bodoh itu. Gitu. Nah, jadi kalau yang saya tangkap gitu ya di sini, apa yang dimaksud oleh Martin sebagai productive stupidity adalah berusaha memilih mana ketidaktahuan yang ingin kita dalami. Bukan berarti kita benar-benar oke aku milih nggak mau tahu semuanya, ya itu beda ya. Menurut saya itu lebih ke cuek aja, bodoh amatan gitu kan. Tapi menurut Martin, productive stupidity adalah kita punya kebebasan gitu ya untuk memilih mana hal-hal yang kita tidak tahu dan kita ingin tahu, ingin pelajari lebih lanjut. Karena ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, itu biasanya pasti akan membuat kita merasa tidak nyaman dalam ketidaktahuan itu. Dan itulah sebenarnya menurut Martin keindahan dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan mendorong kita untuk selalu berada di titik tidak tahu, getting it wrong time after time, menuntut kita untuk selalu berada di posisi yang salah, di posisi yang tidak nyaman sepanjang waktu. Dan menurut dia, productive stupidity adalah ketika kita bisa merasa nyaman, merasa aman, untuk selalu merasa bodoh, untuk selalu merasa salah. Dan ini menurut dia adalah satu kemampuan belajar yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dan perlu dirawat oleh pengajar kepada mahasiswa. Nah, di poin terakhir di sini Martin menyampaikan ketika kita merasa lebih nyaman menjadi bodoh, ketika kita merasa lebih nyaman merasa bodoh, maka kita akan semakin dalam menyeberangi dunia ketidaktahuan, begitu. Kita akan semakin semakin terpancing untuk keluar dari zona nyaman kita, zona yang sudah kita tahu, ke zona yang kita tidak tahu. Dan semakin kita memperluas zona ketidaktahuan kita, justru menurut Martin semakin besar kemungkinan kita untuk bisa melakukan penemuan besar, big discovery. Yang menurut saya big discovery di sini mungkin tidak harus selalu hal yang bersifat masif, global untuk mendapatkan
Nobel atau penghargaan global lain, tidak. Bahkan mungkin big discovery di mana sebuah penemuan yang berhasil menyelamatkan hidup kita. Sebuah penemuan yang berhasil membangunkan kesadaran kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih manusiawi, manusia yang lebih bisa mengelola emosi, lebih bisa merangkul ketidaksempurnaan dan ketidaktahuan yang kita alami. Mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.